Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minanga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, kalau siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Puji nama Tuhan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, saya berharap Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita untuk senantiasa berada di jalan Tuhan. Ya, ada ribut, tapi tidak apa-apalah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau penguasa hidup kami, yang menguasai hidup kami. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini, mohon maaf sedikit ribut di luar, ya karena memang jam karena mau pergi, jadi sedikit agak ribut di luar. Puji nama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya suara saya cukup untuk kita dengar. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan tema kita adalah Bapa pengusaha kebun anggur. Jadi pengusaha kebun anggur itu akan senantiasa bertanggung jawab. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kepada kita, pohon anggur itu melambangkan Israel dalam melakukan pekerjaan Allah di bumi ini. Itu sebabnya kalau Israel tidak setia, dia akan dibuang, dicampakkan. Ya, nanti Anda bisa baca dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai 9, 20, Yesaya 5 1 sampai 7 dan sebagainya. Nah, jadi kalau dia tidak setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dia tidak menghasilkan buah, dia akan dicampakkan. Dan kemudian kalau dalam perayaan Paskah pada waktu itu, maka buah anggur melambangkan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pohon anggur itu yang saat ini kita baca bahwa dikatakan yang pertama bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Jadi sama seperti keadaan pokok anggur itu, kalau ranting-rantingnya ada, atau nanti buahnya ada, maka itu karena dia mengambil makanan dari pokok anggur itu, akar-akar dari bawah menyuplai ke batang dan dahan dan buah itu, sehingga terjadilah kehidupan itu. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita ranting-rantingnya itu atau cabang-cabangnya itu adalah dilambangkan pengikut-pengikut Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, kata firman Allah, kita harus berbuah, ya. Dan siapa yang merawat buahnya? Alkitab katakan yang kedua, Allah yang merawati, membersihkan pohon itu. Jadi kalau dia ranting itu tidak berbuah, dipotong, dibakar sana. Tapi kalau dia berbuah, dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih berbuah, menghasilkan buah yang lebih banyak. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biar kita menghasilkan buah yang banyak, karena hidup yang dibersihkan oleh Tuhan, hidup yang disucikan oleh Tuhan, hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi yang ketiga adalah, ketika kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, secara otomatis kita akan bisa memberikan sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, pengikut Kristus akan mempermuliakan Allah dengan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan, dan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Dan itu sebabnya nanti sore saya katakan buah tanpa batas.
Dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, saya mau katakan, Anda tidak akan bisa menjadi alat tanpa Anda tinggal di dalam Tuhan itu. Jadi Anda tidak akan dapat berbuah tanpa Anda tinggal dalam Yesus Allah dan Roh Kudus. Kemarin saya sudah cerita bagaimana 2 seri itu kita tinggal di dalam Tuhan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, kita tinggal dalam pokok anggur itu, tetapi bukan tanpa buah, tapi dengan menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah, engkau dipotong, dikerat, dan dibuang dan dibakar. Tapi kalau engkau berbuah, kau akan dibersihkan terus-menerus. Hidup dalam kekudusan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Jadilah menjadi alat dalam Tuhan, sehingga kita menjadi alat yang luar biasa. Sebagaimana Allah Bapa, sebagaimana tema kita yang kali ini di akhir saya katakan, yaitu Bapa sebagai pengusahanya yang akan bertanggung jawab memberikan yang terbaik bagi kita. Dan selama kita mau dibentuk oleh Dia, mau dibersihkan oleh Dia, saya yakin dan percaya kita akan menghasilkan sesuatu yang dapat mempermuliakan Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami mau terus dibentuk oleh Tuhan dan dibersihkan oleh Tuhan supaya kami berbuah lebat demi memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, 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 mantap.